Kalian tahu kemarin PSI mengadakan acara kirab budaya di daerah Tegal. Dan dihadiri oleh Bang Jack. Bang Jack! Bang Jack, Bung. Loh, sekarang udah itu panggilan Bapak Jokowi. Bang Jack. Paten kan? Aku yakin ini bentar lagi ngoceh-ngoceh si Suryo. Apa dibilang ya? Kenapa? Ke Pengadilan Solo gak datang? Ke Tegal datang? Ke Makassar datang? Lalu datanglah, ya kan Kosidudin apa katanya? Tolong buat saudara Joko Widodo. Sudahlah, simpan sajalah energimu untuk kau menghadiri pengadilan di Solo. Jangan kau akan datang ke 38 provinsi 7.000 kecamatan. Saya harapkan kepada saudara Joko Widodo untuk menghadiri sidang yang ada di Surakarta. Kok jadi kau yang repot? Ya kan? Itu makanya aku bilang Bapak Joko Widodo ya, itu menghadiri acara PSI karena apa? Beliau sudah janji bahwasanya beliau akan lebih kerja keras lagi daripada PSI. Beliau akan kerja lebih mati-matian lagi pada PSI. Dan ini adalah janji beliau bahwasanya dimanapun acara PSI diadakan, maka beliau akan hadir. Kecuali di pengadilan CLS. Udah ada kuasa hukum. Untuk apa? Sebentar dulu, Bung. Sebentar dulu. Kau pakai baju PSI. Berarti kau udah resmi masuk PSI. Kalian ini kayak gitulah, ya kan? Nggak boleh susun begitu, ya. Opung Barbela tidak konsisten. Opung Barbela katanya nggak mau masuk partai. Ini waktu Rakernas kemarin di Makassar, ada saudaraku Margana Baban yang ada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang membilikkan Opung Barbela. Bayangkan kalian, biar tahu kalian ribuan kader peserta dari Rakernas, cuma satu yang membilikkan Opung Barbela. Teman-teman di Provinsi Riau, Kabupaten Siak luar biasa. Menyala, ya kan? Aku kemarin udah kuintip-intip kan, paten kali memang Mbah. PSI ternyata menghidupkan UMKM. Karena ini bukan orang PSI yang jual. Ini orang UMKM yang jual ini, biar tahu kalian. Kan ada standnya, ada pamerannya, kan begitu. Manalah kalau aku mau beli ini, pikirku begitu kan? Tapi sayang kali uangku 250.000, pikirku begitu. Lumayan untuk ongkos kan begitu. Rupanya datang saudaraku. Iya kan, temanku. Iya sahabatku yang baru dikenal waktu itu. Bang, aku mau ngasih kenang-kenangan dulu bang. Abang ambil aja bang. Ambil satu ini bang. Ikut pinnya juga. Wah. Luar biasa ya. Jadi bukan karena aku masuk PSI. Yakin aku, kalau ada Rakernas Partai Umat, kalau ada orang yang suka sayang sama Opung Barbela, pasti aku dibelikan rompi Partai Umat juga. Atau Partai Gerakan Rakyat. Yang gambar apanya, yang logonya itu, simbolnya itu kentongan. Opung Barbela udah ganti logonya, bukan kentongan lagi, gambar harimau. Kenapa ganti? Ya iyalah Pung, nanti contohnya misalnya bikin pin gitu kan, ada pin Indonesia, atasnya bendera merah putih, masa bawahnya kentongan? Aku gak ngejek ya, cuman lucu aja. Tapi sekarang udah ganti jadi harimau. Dari kentongan ke harimau. Harusnya kalau kentongan itu kan alat komunikasi sederhana, kan begitu. Maunya sama-sama alat komunikasi lah. Telepon lambangnya ya kan,
atau Telegram, ya kan? Atau walkie talkie. HT. Ini binatang. Kalau misalnya PSI dari bunga mawar ke gajah masih nyambung. Karena apa? Temanya tetap flora and fauna. Kentongan. Mungkin filosofinya ada itu. Dipukul kentongan sekeras-kerasnya kan datang harimau. Makanya mereka ganti sekarang. Ya, jadi bukan karena aku pakai baju PSI aku masuk PSI, tidak ya. Karena bukan juga kalau aku pakai baju Metallica contohnya kan aku bukan artinya aku anggota dari Metallica. Aku pakai baju slang bukan artinya aku anggota slang. Enggak kan? Dikatakan simpatisan enggak juga, karena apa? Aku tidak mau ya independensiku terganggu. Karena aku harus objektif ya. Tapi kenapa PSI, Pung? Kenapa kau pakai baju PSI? Karena Bapak Jokowi. Kecuali kalau Bapak Jokowi Widodo di Partai Umat, aku pakai baju Partai Umat. Aku kan sekarang kan membawakan berita tentang kehadiran Bapak Jokowi Widodo di Kirab Budaya PSI. Makanya aku pakai baju PSI. Biar nyambung. Tapi apapun ceritanya, hidup PSI! Ini adalah ketulusan dari hati yang paling dalam, serius. Ya kan, kita lihat dulu sebentar bagaimana kehadiran Bapak Joko Widodo yang ada di Tegal. Lihat dulu. Pak Jokowi. Luar biasa. Berbaur dengan masyarakat. Ramai kali. Luar biasa. Ramai kali. Keren. Luar biasa. Apa gak makin aneh Roy lihat ini ya kan? Asem. Solo orang gak mau datang. Makassar ke Tegal datang. Asem. Luar biasa. Ya, jadi aku di WA sama salah satu penonton Opung Parbela yang di Tegal. Dikasih tahu lah flyernya kan. Opung Parbela nggak datang kan. Aduh,
Aku bukan orang PSI, Mbak. Aku bilang begitu, itu yang pertama. Dan juga, ya aku itu bukan seperti Bapak Joko Widodo, masih satu kakak dengan ketum. Gak juga Lampung udah bisa kakak lah orang itu. Oke. Pernah satu kakak dengan ketum. Dengan Kaisang. Nah, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapanya ketum. Gak pernah satu kakak. Artinya apa? Aku ini bukan orang penting. Aku ini hanya manusia biasa. Tapi kita lihat ya, kita bisa lihat bagaimana animo masyarakat yang ada di daerah Tegal ini, kan begitu. Kita bisa melihat bagaimana euforianya masyarakat. Coba kalian perhatikan dulu. Rata-rata pakai baju putih. Kalian kira jahit sendiri itu enggak, beli. Ada yang dikasih DPC mungkin, tapi banyak juga yang beli dari mana? Dari UMKM. Kaisang juga memberikan pernyataan bahwasanya kirab budaya ini selain menghadirkan dan juga memperkenalkan PSI kepada masyarakat dengan cara dengan cara kirab budaya ini, kehadiran PSI pun juga di Tegal ini ingin menghidupkan juga UMKM di sana. Luar biasa, keren ya. Kalian sadar atau enggak ya? Kehadiran Bapak Jokowi di kirab budaya PSI ini adalah sebuah fenomena. Kenapa bilang? Di mana-mana kalau misalnya ada kirab, ada kampanye, ada pertemuan akbar, yang jadi bintang utamanya kan ketua umum. PDIP jadi bintang utamanya Megawati. PKB bintang utamanya Muhaimin. Kan begitu, kemarin ya kan kemana-mana Partai Demokrat yang jadi superstarnya itu adalah Bapak SB. Nah ini PSI yang jadi superstarnya bukan ketua umum, tapi Bapak Joko Widodo alias Bang Jack. Ku bilang sama kalian ya, Bapak Joko Widodo ini adalah nafasnya PSI. Makanya kalau nggak hadir Bapak Joko Widodo nggak rame itu acara. Nggak rame itu acara, biar tahu kalian. Waduh. Ya ini adalah komitmen dari seorang ayah, seorang mentor, seorang teladan ya, yang mengatakan saya akan turun ke kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, desa-desa. Akhirnya beliau tunaikan. Yang jadi pertanyaannya kenapa harus Tegal? Puluhan kabupaten di Jawa Tengah, kenapa harus Tegal duluan? Setelah Rakernas kenapa harus Tegal? Ya, kita harus cerdas ya. Aku mau ajak kalian ya, kenapa harus Tegal ya? Ternyata ya Kabupaten Tegal itu ya, ternyata Kabupaten Tegal adalah kabupaten dengan 3 terbesar penduduk di Jawa Tengah. Jumlah penduduknya biar tahu kalian untuk saat ini 2026 hampir 1,7 juta jiwa. Bayangkan kalian, kantong suara itu. Kantong suara itu, Pak. Ini datanya. Opung Parpela nggak pernah ngomong nggak pakai data. Lihat ini. Pertama itu Kabupaten Cilacap. Kedua Kabupaten Cilacap dengan 2 juta lebih. Kabupaten Banyumas 1,8 juta lebih. Tegal 1,694. Kalau sekarang itu udah 1,7 juta lebih. Itu dia. Loh, Opung Parpela, kenapa kalau nggak kayak gitu Cilacap dulu atau Banyumas duluan, Pung? Sekarang begini, ku bilang sama kalian, untuk acara-acara seperti ini, itu biasanya disesuaikan dengan jadwal. Mungkin pada saat itu, ya jadwalnya memang duluan di Kabupaten Tegal. Di Cilacap belum ada agenda.
Kalau di Cilacap udah ada agenda. Ke Cilacap duluan. Ke Cilacap duluan. Ya, jadi ini adalah potensi secara politik, secara secara elektoral ya, bisa dikatakan Tegal ini adalah salah satu kabupaten yang potensial. Jadi nggak salah kita lihat kan banyaknya orang di sana kan begitu. Nah, setelah aku cek and recheck, memang Tegal ini ada kota Tegal dan Kabupaten Tegal ya. Tapi aku mau berangkat dari kabupatennya saja karena ini bisa dikatakan di mana-mana ya kabupaten itu cakupan wilayahnya lebih luas dan penduduknya biasanya lebih banyak dan kadang-kadang kota itu ya penduduknya itu merupakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kabupaten tersebut ya. Nah, sekarang begini, sejarahnya Kabupaten Tegal itu ya kata orang ya dia itu adalah kandang banteng kan begitu ya. Ternyata tidak. Ya, terakhir kandang banteng itu tahun 2004, 2009, 2011. Waktu itu bupatinya Agus Rianto ya. Kabupaten itu ya dipimpin oleh Agus Rianto. 2 periode, memang betul. 2004 dan 2009. Itu dikuasai oleh PDIP. Nah, setelah 2011 ya ternyata Kabupaten Tegal ini dikuasai oleh PKB. Jadi 2004, 2009, 2011 itu bupatinya Agus Rianto. Nah, 2014, 2018 ya bupatinya itu adalah Ki Entus Susmono dari PKB. Disambung lagi 2019 sampai 2024 ya, itu bupatinya adalah Umi Azizah dari PKB. Terakhir ini Bupati Tegal periode 2025-2030 Haji Ishak Maulana Roman ya, itu juga dari PKB. Jadi minta maaf. Mungkin Tegal salah satu kabupaten yang bukan lagi kandang banteng sejak lama. 2011, sekarang 2026. Udah 15 tahun bukan lagi kandang banteng. Banyak yang bilang, Opung Parbelak, itu Tegal itu kandang banteng. Ya, itu dulu. Tapi kayaknya 15 tahun ini udah dikuasai PKB. 3 kali berturut-turut bupatinya PKB. Wali kotanya Gerindra, bukan juga PDIP. Makanya PSI di sana sangat bersinar. Sebentar dulu Opung Parbelak, apa nggak bahaya itu sama PKB? Nggak ada bahayanya. Karena PKB pun juga itu kiblatnya ke Bapak Joko Widodo. Banyak orang-orang PKB lebih mencintai Bapak Joko Widodo daripada ketua umumnya. Pemilih PKB. Kuralat ya pemilih PKB. Bukan kader. Kalau kader pasti ke Muhaimin lah. Kalau bicara tentang pemilih, ku bilang sama kalian, jangan kalian samakan ya antara simpatisan, ya paling bawah itu pemilih, simpatisan, kader, elit. Itu dia. Kalau elit sudah pasti, ya kita sudah tahu orang-orang di atas. Setelah itu kader, ya elitis kecil yang ada di kabupaten, ya provinsi kabupaten. Setelah itu kader, setelah itu ada simpatisan, ya. Setelah itu ada pemilih. Kenapa dikatakan pemilih? Pemilih itu begini. Kalau bicara pemilih, ya bukan semua orang memilih PKB karena memang dia cinta PKB. Bukan semua orang pemilih PDIP karena dia cinta PDIP. Bukan semua orang pemilih PSI sekalipun walaupun dia itu bukan semua orang cinta PSI walaupun dia pemilih PSI. Karena apa? Karena ya orang pada umumnya memilih sebuah partai itu terpaksa karena kebanyakan karena calon legislatifnya itu berasal dari partai tersebut.
Contoh, kita sukanya sama PSI, kan begitu. Atau kita suka sama PKB. Kita sukanya dengan Partai Demokrat. Tapi karena ya adik kita, tetangga kita, kolega kita, keluarga kita mencalonkan diri dari PDIP, mau nggak mau untuk membantu dia, kita coblos ini. Nah begitu juga di sana. PSI secara politik melihat itu, melihat ada peluang di sana, makanya dikejar peluang itu ke sana. Jadi sudah jelas ya, secara elektoral ya, secara tingkat pemilihan ya, PKB itu potensial ya, jadi nggak bisa disia-siakan. Tunggu lagi kabupaten lainnya ya. Ya, ini biar tahu kalian masih ada 38 kabupaten dan kota yang sedang menunggu kehadiran Bapak Jokowi. Memang rencana PSI ini mau babat habis semua Jawa Tengah. Babat habis! Hidup PSI! Hidup PSI! Hidup PSI! Mana ya, kau bilang kau bukan partai PSI. Lama-lama aku nggak bisa dipercaya juga ya, Bung. Seorang anggota, seorang kader, ku bilang sama kalian ya, seorang kader ditentukan dengan terdaftar atau tidaknya dia di pusat. Ada datanya semuanya di pusat. Cek kalian, belum ada nama Bung Parbella. Sampai detik ini nama Bung Parbella belum ada. Gak tahu kalau tahun depan ya. Aduh, aku dukung terus untuk kader PSI semuanya, maju terus. Karena apa? Selama Bapak Joko Widodo bersama dengan kalian, maka sebagian besar rakyat akan mendukung kalian. Itu dia. Nah, ini akan membuat sebuah fenomena. Fenomena apa itu? Nanti akan banyak caleg-caleg ya. Karena banyaknya orang yang cinta kepada PSI, ya, caleg yang contohnya dari partai A, B, C, D, E, F, G, mereka akan akan berpikir ulang. Kalau misalnya rakyat sudah mulai mencintai PSI dan aku masuk dari PSI, ini makin klop ini, makin klop. Tapi kalau misalnya aku nggak ngambil dari PSI, ragu-ragu aku. Mana tahu mereka ini milih dengan terpaksa. Biasanya kalau memilih dengan terpaksa, begitu di tempat pencoblosan, nggak kita lagi dipilih. Mau nanti dicoblos cuma partai yang doang. Ku bilang sama kalian 2029 ya, caleg-caleg potensial akan banyak pindah ke PSI. Aku bukan berbicara sebagai orang PSI. Iya kan? Ya, Bung Parbella, kau itu kalau ku tengok lebih PSI daripada PSI. Terserah kalian bilang apa. Ya, jadi kalau aku katakan ya, sejauh ini Bapak Joko Widodo itu masih menjadi magnet yang besar ya, menjadi daya tarik yang luar biasa. Kalau kita kembali ke Solo, ke Sumber, kita bisa melihat sampai sekarang nggak ada habis-habisnya orang datang berkunjung. Bayangkan kalian, Bapak Joko Widodo ke Tegal, tapi masih ada tamu yang datang ke Solo. Bapak Joko Widodo ke Tegal menghadiri acara PSI, banyak tamunya antri. Aduh, nih ada salah satu, ya ada dua contoh. Satu orang warga Malaysia datang ke rumah Bapak Joko Widodo, ya, dia rindu kepingin ketemu dengan Bapak Joko Widodo. Kita dengarkan. Dari mana nih kakak? Dari Malaysia. Malaysia? Ya. Di mananya Malaysianya? Johor Bahru. Johor Bahru. Ya. Baik, jauh-jauh dari Malaysia ketemu Pak Jokowi. Ada Ya. apa? Ada apa? Saya pengen ketemu aja. Pengen ketemu ya? Ya. Karena beliau seorang tokoh presiden Ya, Indonesia ya, ya. yang terkenal di Malaysia juga ya. Ya, terkenal di Malaysia, di dunia juga. Gitu ya. Dan jasa dia amat terbaik. Ya. Baik, sudah ketemu tadi? Udah. Bagaimana perasaannya?
lega. Lega. Happy, gembira. Oh, Ya. siap, baik. Oke, jadi ini dari Malaysia khusus untuk ketemu Pak Jokowi ya? Ya. Siap. Ini dengan Kak siapa? Sendirian, aku sendirian. Namanya? Loki Suaren. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Oke, Ini sama. Luar biasa. Ku bilang sama kalian, semenjak pemerintahan Bapak Joko Widodo, Malaysia itu segan. Malaysia itu nggak bisa macam-macam dan Malaysia itu takut untuk berbuat macam-macam. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ya itu semuanya sudah segan sama Bapak Joko Widodo. Kalian perhatikan, kalian buka di TikTok kemarin sudah kubuka dan juga sudah kutampilkan beberapa tokoh Malaysia itu sangat sangat memuji bagaimana kinerja. Gak usah sosok Malaysia lah kau pun. Kinerja. Mereka cakap tuh kinerja dari Bapak Jokowi itu elok sangat lah. Itu paten juga. Mereka cakap kalau misalnya kalau Bapak Joko Widodo itu sudah membawa Indonesia ke tahap level internasional yang paling luar biasa lah. Itu dia. Perdana Menterinya, Menteri Luar Negerinya, Menteri Pertahanannya, bahkan biar tahu kalian juga kalau nggak salah mengirim beberapa jenderal ya, beberapa perwira datang ke IKN waktu itu ya, karena mereka melihat bahwasanya proyek yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo ini patut untuk dicontoh. Bahkan biar tahu kalian ya, itu Kementerian Perhubungan di Malaysia itu ingin berinvestasi di IKN. Itu dia saking segannya mereka dengan Indonesia. Nah, ini ada contoh lagi ya, beberapa delegasi dari Brunei Darussalam datang ke Solo. Sekjen daripada Persatuan Bruneifa, yaitu Persatuan Persahabatan di antara Brunei dan negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia, hari ini berkunjung ke rumah Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, the seventh President of Indonesia. Ya, tujuan kita adalah Luar biasa. Jadi kita udah bisa menilai ya presiden mana yang memang betul-betul dicintai rakyatnya dan juga dicintai rakyat dunia. Belum pernah ada presiden di dunia manapun, di belahan dunia manapun, yang didatangi oleh yang bukan warga negaranya, yang bukan rakyatnya, hanya sekedar untuk selfie, hanya sekedar untuk berkunjung, selain dari Bapak Joko Widodo. Dari antara kalian yang nonton di sini, ada pernah kalian berkeinginan untuk pergi ke Korea Utara? Mau foto-foto sama Kim Jong Un? Enggak kan? Ada di antara kalian yang kepengen foto-foto ke tempatnya ke Presiden China Xi Jinping? Ada. Kalaupun ada, bisa nggak sebebas Bapak Joko Widodo? Enggak. Jadi makanya aku bilang, dari Brunei ada, dari Malaysia ada, dari Arab ada, dari Jepang ada, Australia ada, dari Switzerland ada, dari Belanda ada, dari Amerika Serikat ada, dari Italia ada, dari Prancis ada, dari Afrika juga ada, dari semua belahan negara Indonesia ada. Belahan dunia itu datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Makanya aku bilang ya, bukan cuman, ingat ini, jangan heran ketika masyarakat, ketika rakyat Indonesia masih terpana dengan seorang Bapak Joko Widodo, sedangkan dari luar negeri aja datang. Dari luar negeri aja datang, biar tahu kalian. Apalagi dari dalam negeri. Ya, jadi untuk
lawan-lawan politik ya yang ada di Jawa Tengah, minta maaf. Hati-hati kalian ya, yang ada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, yang ada di Brebes, yang ada di Grobogan, yang ada di Kebumen, yang ada di Pati, yang ada di Magelang, yang ada di Klaten, yang ada di Demak, ada di Jepara, di Boyolali, Semarang, Kendal, Banjarnegara, di Wonogiri, Purbalingga, Pekalongan, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonosobo, Blora, Kudus, Batang, dan kota-kota lainnya. Hati-hati, sebentar lagi kalian diserbu PSI. Oke, ya jadi itu dulu dari Opung Parpelak ya. Opung Parpelak hanya ingin menyampaikan semangatlah kalian. Karena apa? Bapak Joko Widodo adalah orang yang semangat. Jadi sebagai seorang pendukung Bapak Joko Widodo, kita harus tetap semangat. Hidup PSI! Pak Jokowi. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan
semangat, ayo maju. Tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh. YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya. Kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.